warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda, saya, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan statistik kita, yaitu tentang ukuran letak, kuartil, desil, persentil dari data tunggal dan data kelompok. Data tunggal sudah, kita sekarang akan melanjutkan ke data kelompok. Langsung saja pada pokok persoalannya. Kuartil dari data berkelompok. Untuk menentukan kuartil dari data berkelompok dapat digunakan rumus berikut. QI sama dengan L QI tambah I per 4 kali N dikurangi FKQI per FQI kali P. Keterangan QI sama dengan kuartil ke I, dengan I sama dengan 1, 2, 3. Jadi kalau mau cari Q1, maka rumus di atas I-nya kita ganti dengan 1 semua ya. Jadi Q1 L Q1 1 per 4 FK Q1 F Q1. Mau cari Q2 ya I-nya ganti 2. Mau cari Q3 I-nya ganti 3. Mau cari Q4 kemana? Tidak ada ya. LQI itu adalah tepi bawah kelas QI. N sama dengan sigma F sama dengan banyak data. I per 4 kali N sama dengan letak kuartil ke I. FK QI sama dengan jumlah frekuensi kelas interval sebelum kelas QI. FQI sama dengan frekuensi kelas interval kelas QI. Dan P sama dengan panjang kelas interval atau lebar kelas. Sekali lagi saya ingatkan, kalau mau cari Q1 ganti I-nya semua dengan 1. Kalau mau cari Q2 ganti I-nya dengan 2. Kalau mau cari Q3 ganti I-nya dengan 3. Seperti itu ya. Langsung saja bagaimana menggunakan rumus ini, kita lihat contohnya. Contoh, tentukanlah kuartil dari data dalam daftar berikut. Nah, ini daftarnya. Kelas intervalnya ada 6, jumlah frekuensi totalnya 100. Karena pertanyaannya adalah tentukan kuartil dari data dalam daftar berikut, berarti kita harus mencari Q1, Q2, dan Q3. Begitu ya. Langsung saja kita selesaikan penyelesaian. Kita tulis dulu rumusnya ya, supaya nggak lupa nih. QI sama dengan L QI tambah I per 4 kali N dikurangi FK QI per FQI kali P. Ingat, rumus harus hafal. Selanjutnya kita akan menentukan kuartil bawah atau Q1. Q1 sama dengan L Q1 tambah 1 per 4 kali N dikurangi FK Q1 per FQ1 kali P. Gitu ya. N sama dengan sigma F sama dengan 100. Kita harus tahu letaknya di mana, di kelas interval yang mana ya. Jadi letak kuartil tadi di sini ya. Kita cari dulu. Letak Q1 pada data ke 1 per 4 kali N. N-nya 100. Jadi 1 per 4 kali 100 sama dengan 25.
Data ke-25 ada di mana? Yaitu pada kelas interval 156 sampai 159. Perhatikan tabel, lihat tabel. Nah, di sini data ke-25 itu ada di kelas yang berwarna hijau ini. Kok bisa? Coba perhatikan. Di kelas pertama ada 10 data. Berarti data ke-1 sampai ke-10 ada di kelas pertama. Data ke-11 sampai ke-26 ya, itu ada di kelas kedua. Kok sampai 26? Lah kan kelas kedua ini ada 16, 10 tambah 16, 26. Berarti data ke-25 itu di kelas 156 sampai 159. Seperti itu ya, paham ya? Selanjutnya setelah kelasnya kita tahu, kita bisa menentukan unsur-unsur yang ada pada rumus itu. LQ1. LQ1 itu kan tepi bawah kelas Q1. Tepi bawah itu dari sini. Ini ya, lihat kelas Q1 di tabel 156 dikurangi 0,5, jadilah 155,5. Kemudian FKQ1. FKQ1 itu jumlah frekuensi sebelum kelas Q1. Berarti hanya ada satu kelas nih, frekuensinya 10 ya, 10. Kemudian FQ1, frekuensi kelas Q1 ini 16 ya. Kemudian lebar kelas atau panjang kelas interval di sini sama dengan 159,5 dikurangi 155,5 sama dengan 4. Dari mana? Ini tepi atas kelas Q1, ini tepi bawah kelas Q1. Mari kita lihat ke tabel. Tepi atasnya 159,5, tepi bawahnya 155,5 dikurangi nilainya 4. Sebetulnya bisa juga kalian ambil dari 160 kurang 156 atau 156 kurang 152. Bisa juga 163 kurang 159 atau 159 kurang 155. Nilainya akan sama karena lebar kelas dalam sebuah tabel distribusi frekuensi itu selalu sama. Kalau ada yang beda berarti tabelnya salah, diingat itu ya. Nah, setelah semua unsur diperoleh, langsung masuk rumus. Q1 sama dengan 155,5. 155,5 tadi LQ1 ya, tambah 25 kurang 10. 25 itu tadi yang ini ya, 1/4N, 1/4 kali 100. 10 yang ini FKQ1 per FQ1 nya 16 kali P nya 4. Jadilah sama dengan 155,5 tambah, dihitung dulu ini, 25 kurang 10 15, 15 kali 4 60 ya, 60 per 16 tambah 60 per 16. Kita sederhanakan lagi, jadi Q1 sama dengan 155,5 tambah 60 bagi 16 berapa kalau dalam desimal? 3,75. Nah, ditambahkan ini berapa? 155,5 ditambah 3,75 sama dengan 159,25. Jadi seperti itu menentukan Q1 ya. Gimana, paham? Paham. Lanjut ke Q2 ya. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa hidupkan loncengnya. Terima kasih.
Sekarang menentukan Q2. Jangan lupa rumus umumnya dulu ditulis ya. Penyelesaian QI sama dengan LQI tambah I per 4 kali N dikurangi F KQI per FQI kali P. Menentukan kuartil tengah atau Q2. Q2 sama dengan I-nya ganti 2 ya. LQ2 tambah 2 per 4 kali N dikurangi FKQ2 per FQ2 kali P. N sama dengan sigma F sama dengan 100. Letaknya dulu kita tentukan. Letak Q2 pada data ke 2 per 4 kali N. N-nya 100 jadi sama dengan 2 per 4 kali 100 sama dengan 50. Jadi pada data ke-50, data ke-50 ada di kelas interval 164 sampai 167. Perhatikan tabel. Ada di sini ya. Nah, data ke-50 kok bisa ada di sini ya? Kita hitung dulu. Ini 10 tambah 16. 26 tambah 20 46. Berarti kurang 4 untuk nyampe 50 ya. Berarti diambilkan dari kelas interval keempat atau 164 sampai 167. Maka kelas Q2 ada di sini. Nah, setelah tahu kelasnya baru kita tentukan unsur-unsur yang ada pada rumus di atas. LQ2 tepi bawah kelas Q2 164 nih, lihat ke tabel, dikurang 0,5 sama dengan 163,5. Kemudian FKQ2. Nah, ini jumlah frekuensi sebelum kelas Q2 berapa? Lihat ke tabel. Sebelumnya ada 3 kelas, 10 frekuensinya tambah 16 tambah 20 46 ya. Kemudian FQ2 jelas nih 27 yang warna hijau ya. Kemudian lebar kelas sama seperti Q1 nih. Tepi atas dikurangi tepi bawah 167,5 dikurangi 163,5 sama dengan 4. Atau boleh juga 168 kurang 164 atau 164 kurang 160, boleh juga 171 kurang 167, boleh juga 167 kurang 163. Begitu ya. Nah, setelah semua unsur pada rumus diketahui, baru masuk rumus. Q2 sama dengan 163,5 ya. LQ2-nya tadi tambah 50 kurang 46. 50 itu ini, 46 itu ini ya. Per 27 kali 4 sama dengan 163,5 tambah, hitung dulu nih, 50 kurang 46 kali 4 berapa? 16 per 27. Sederhanakan lagi, Q2 sama dengan 163,5 tambah 16 per 27 berapa dalam desimal? 0,59. Jumlahkan ini berapa? 164,09. Nah, begitulah menentukan kuartil tengah atau Q2. Paham ya? Masih satu lagi, kuartil 3 atau kuartil atas. Lanjut. Nah, tabelnya tetap ini ya. Rumus umumnya nggak apa-apa, kita tulis lagi lah. Menentukan kuartil atas atau Q3. Rumusnya, ingat, I-nya diganti 3. Jadi Q3 sama dengan LQ3 tambah 3 per 4 kali N dikurangi FKQ3 per FQ3 kali P. Letaknya ada di mana? Kita tentukan dulu. N sama dengan sigma F sama dengan 100. Letak Q3 pada data ke. Nah, ini 3 per 4 kali N sama dengan 3 per 4 kali 100 sama dengan 75. Jadi pada data ke 75.
Data ke-75 di mana? Yaitu pada kelas interval 168 sampai 171. Perhatikan tabel. Nah, yang warna hijau ini ya. Kok apa iya data ke-75 di sini ya? Mari kita hitung. Tadi sampai sini udah 46 ya. 46 ditambah 27 berapa? 73 ya, berarti kurang 2 diambilkan dari kelas ini ya. Maka kelas Q3 ada pada kelas 168 sampai 171 atau pada kelas yang kelima. Setelah kelasnya tahu, seperti tadi kita tentukan unsur-unsur yang ada pada rumus L Q3. Itu tepi bawah kelas Q3 168 dikurangi 0,5 sama dengan 167,5. F Q3 jumlah frekuensi sebelum kelas Q3. Ada berapa nih? 10 tambah 16 tambah 20 tambah 27, 73 ya. Kemudian FQ3 ini jelas ya, yang warna hijau ini 15. Lebar kelas seperti tadi, P sama dengan 171,5 dikurangi 167,5 sama dengan 4 ya. Masuk ke rumus. Q3 sama dengan 167,5 tambah 75 kurang 73, ini 75, ini 73 ya. Per berapa? 15 kali 4. Kita sederhanakan sama dengan 167,5 tambah 2 ini ya, 75 kurang 73 kali 4 8. 8 per 15. Sederhanakan lagi. Q3 sama dengan 167,5 tambah 8 per 15 berapa? 0,53. Jadilah 167,5 tambah 0,3 sama dengan 168,03. Nah, berarti kita sudah selesai menentukan nilai kuartil dari data dalam tabel atau daftar distribusi frekuensi berkelompok. Bagaimana dapat dipahami? Ini kalau dilanjutin lagi ke contoh yang berikutnya, nambah panjang ya durasinya. Kita cut dulu sampai sini. Jika kalian suka silahkan like, comment, and share. Jangan lupa subscribe. Nanti kita lanjutkan pada menentukan kuartil dari histogram, kemudian menentukan kuartil dari ogive. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.